Alhamdulillah Thumma alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikur Rahmanul Mannan dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan an-nabiyur rasulul akram wal mab'uts hudan wa rahmatan ila banil insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i bi ihsan. Wa ala man ihtada bi ala maril ayyam wal asman. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin. Ma'asyiral muslimin, akramakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbahagia sekali Allah masih memperkenankan kita untuk bisa langkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita hadir di rumah Allah yang suci dan mulia ini. Mari kita niati thalabul ilmi sekaligus dengan i'tikaf kepada Allah SWT. Semoga Allah berkenan memberkahi kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi usia kita, memberkahi rezeki kita, ya. Sehingga kita insyaallah bahagia dalam arti yang sesungguhnya, dunia kita sampai akhirat kita. Kepada yang telah mendahulukan kita, semoga mereka semua diterimanya di surganya dengan ampunan dosa dan husnul khatimah. Yang masih menderita, semoga mereka sadar dan sabar. Itulah ujian Allah, peringatan Allah, bahkan bentuk kasih sayang Allah untuk mengingatkan kita. Juga yang kesulitan dalam kehidupan, dan pasangan hidup dan lain sebagainya, semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai ayat berapa sekarang? 50 60 sekarang? 45. Oh 45. Oh iya, ini surat Qasas ini. Ya. Al-Balaghah belum ya? Al-Balaghah tazammanatil ayat wujuhan minal bayan wal badi' nujizuha fima yali. Ayat-ayat yang mulia yang lalu itu ya, mengandung atau mencakup beberapa aspek dari ilmu al-bayan dan ilmu al-badi'. Nujizuha, kami ringkas fima yali sebagaimana berikut ya. Datang buang madannya. Pertama at-ta'kid
bi'iddati muakkidat, yaitu penegasan dengan beberapa penegas. Dari takkid, stressingnya tidak hanya dengan satu saja, tapi dengan beberapa penegasan. Ya. Wal itnab, itnab itu ungkapan yang redaksinya itu lebih panjang dari isinya, ya. Itnab, ya. Kalau lebih pendek namanya ijaz, itu ilmu ma'ani kalau itu, ya. Jadi misalnya walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, nah, itu ijaz, maknanya sangat panjang. Karena di dalam menjalani kisah itu ada kehidupan apa itu? Perlu penjelasan. Kalau seimbang antara redaksi dan isi namanya al-musawat. Asal maknanya sama, persamaan, sama antara redaksi dan isi. Itu bagian dari ilmu ma'ani. Nah, di sini di samping stressingnya banyak, kalimat itnab tadi, ya. Redaksi lebih panjang daripada isi. Bitikraril fi'li, dengan mengulang-ulang kata kerjanya, tahjinan li amali al-qabih wa tawbihan, untuk merendahkan, menghinakan, bahkan mengecam amal perbuatan mereka yang qabih, yang buruk. Taubihon wa taubihon, itu kecaman, ya. Asalnya menjelek-jelekkan kecaman. Itu innakum lata'tuna, sungguh kalian, ya, lata'tuna al-fahisah, mendatangi, ya, dosa besar, dosa yang sangat kecil itu. Kemudian masuk lagi, innakum lata'tuna rijal, masih diulang dengan bahasa yang lain. Adakah kalian itu lata'tuna rijal, maksudnya adalah terjemahan harfiahnya mendatangi kaum lelaki, maksudnya adalah melakukan homoseksual. Istifhamnya di sini istifham taubihi ingkang, ya. Jadi tujuannya mengecam, ya. Tidak berpikir loh kemudian, maksudnya, ya, otakmu pakai apa? Berikutnya al-istihza wa sukhriyah. Ini sama istihza dan sukhriyah, yaitu melecehkan, al-istihza, mengejek. Sukhriyah juga sama dengan i'tina bi azabillah in kunta minas shadiqin. Dan menantang seorang nabi, datangkan kepada azab Allah itu jika kamu itu benar seorang nabi. Wa jawabu mahdzuf, jawabnya ini in kunta minas shadiqin, ini kan bila atau kalau.
Ini syarat yang memerlukan jawaban. Nah, jawabannya tidak disebutkan di sini. Jawabannya mahdzuf. Ya. Dia apa mahdzuf di bahasa Indonesia apa mahdzuf? Dihapuskan. Hadzafa yahdzifu menghapus. Dalla alaihi sabiq, di mana kalimat sebelumnya selamat yang lalu mengindikasikan itu. Ai in kunta shadiqan fa'tina bihi. Jadi asalnya jika kamu benar maka datangkanlah itu. Jadi kan menantang azab jika kamu benar. Nabi datangkan azab itu. Antangkir ifadati tahwil. Tangkir itu maksudnya dibikin nakiroh. Di sini rijzan, tidak ar-rijzah, tapi rijzan, nakiroh tanpa al. Rijzan minas sama, diifadati tahwil. Tahwil itu untuk menakut-nakutkan, menakut-nakuti, untuk menunjukkan bahwa azab yang datang dari Allah itu sangat dahsyat, sangat menakutkan. Rijzan minas sama, ay rijzan aziman ha'ilan. Rijz di sini maknanya adalah azab. Azab yang sangat agung dan sangat dahsyat. Kadang-kadang sebaliknya, ini kan kita tahwil kadang-kadang ada lid taklil untuk menunjukkan sangat sedikit, sangat kecil. Ya. Kama ya'mal mithqala dzarratin, kecil, sekecil apapun. Ya masih di Al-Balaghah ayat 45 ya. Ada di ta'zim. Inna lana la ajrun. Itu pada tukang sihirnya Fir'aun. Semua kamu kan mendapatkan ajrun itu imbalan, tapi maksud yang besar. Jadi kadang-kadang tangkir bentuk nakirah itu kadang-kadang juga bermakna kecil, untuk mengecilkan, ada yang mengagumkan. Bagaimana membedakannya melihat konteks kalimatnya? Taqdimul maf'ul lil inayah wal ihtimam. Didahulukannya maf'ul itu adalah objek ya. Didahulukan objek untuk menambah perhatian lil inayah wal ihtimam. Sama inayah itu memperhatikan, ihtimam dengan penuh perhatian. Wal ijmal thumma tafsil. Dan setelah itu diikuti dengan ijmal. Ijmal itu dalam bentuk global. Kalimatnya global tapi diikuti dengan rinciannya, tafsil. Fakullan akhadna bi dzambihi. Kullan ini kan maf'ulnya ya. Semua kullan akhadna bi dzambi. Semuanya kami hukum karena dosanya bi dzambi. Semuanya, seluruhnya kami hukum karena dosanya. Kemudian dirinci. Siapa yang kullan itu belum disebutkan, majhul, kemudian berikutnya mujmal, berikutnya faminhum man arsala alaihi hasiban. Di
Di antara mereka ada yang kami turunkan kepada hasiban. Hasiban itu hujan batu, hasiban. Wa minhum man akhadathu sayhah. Dan di antara mereka ada yang diadab dengan sayhah. Sayhah itu suara yang menggelegar. Menggelegar dengan suara itu mereka bergelimpangan tewas. Ya. Jadi antara azab Allah itu bisa macam-macam ya. Ada dengan hujan batu, ya. Ada dengan suara yang menggelegar, ada dengan angin, ada yang gempa, ada yang tenggelam di laut dan tenggelam di darat juga ada. Ada yang corona ini sama. Apa? Ada yang corona ini sama. Ya, ada corona. Ya, corona itu dulu saudaranya Corolla. Kan Toyota Corolla dan Toyota Corona. Corona ya, Yukrino itu menemani juga, sehingga Korinah itu juga makna istri. Jadi misalnya siapa Pak Jokowi namanya siapa itu ya? Korinatul Rais Jokowi itu istrinya, Korinah. Ya. Asalnya yang selalu mepet terus selalu nggak bisa corona. Korinah. Baik, masih ada lagi nomor 5, at-tasbih at-tamtsili. Tasbih at-tamtsili. Apa tasbih tamtsili? Yang diserupakan itu tidak hanya satu sifat, satu kata, tetapi satu untaian kalimat. Itu tasbih at-tamtsili. Cantiknya seperti bulan purnama itu hanya satu dok, tidak tamtsili kalau seperti itu. Tapi kalau satu kalimat panjang digambarkan menjadi sesuai dengan apa yang panjang juga, maka namanya tasbih at-tamtsili. Masalul ladzina tahdun awliya, ini kan satu kalimat. Gambaran orang-orang yang telah menjadikan Allah selain Allah itu sebagai pelindung, penolong atau sebagai Tuhannya. Kama salil angkabuti ittakhadhat baitan. Sebagaimana bala-bala yang membuat sarangnya atau rumahnya itu. Jadi orang yang menyembah selain Allah itu diserupakan seperti laba-laba yang membuat rumah, yang rumahnya seperti itu. Ya. Itu tasbih at-tamtsili. Jadi bukan orang musyrik saja, tapi orang musyrik yang menyembah selain Allah. Ya. Itu diibaratkan seperti laba-laba membuat rumah yang rumahnya ternyata sangat lemah itu. Syabbahallahul kafirin. Allah menyerupakan orang-orang kafir fi ibadatihim lil asnam, dalam penyembahan mereka kepada berhala, pada patung. Bil angkabut, diserupakan dengan laba-laba, tapi tidak berarti laba-laba bagaimana? Fi binaiha baitan dhaifan, di dalam membangun atau membuat rumah yang sangat lemah. Wahian itu ya gampang rusak. Yatahawa min hibati nasibin, yang itu bisa berantakan, yatahawa bisa langsung rusak ya. Hanya kenapa?
Lihibati nasimin, hanya karena nasimlah angin yang apa? Kalau kita angin yang sepoi-sepoi saja, nasim. Biasanya itu angin yang menyegarkan nasim. Itu saja yang menyegarkan nasim bisa membinasakan rumahnya laba-laba. Au min nafkhati famin, min nafkhati famin itu ya, disebul tuh langsung buyar rumahnya itu ya. Wa summiya tamtsilian, disebut dengan tamtsili. Kalau di sana ada tamtsiliyah itu ya seperti misalnya ludruk, seperti apa ketoprak ya. Itu namanya tamtsiliyah. Jadi apa itu keseniannya seperti itu ya. Tamtsiliyah. Summiya tamtsiliyan li'anna wajhu syibhi suratun muntaza'ah min muta'addid. Disebut tasbih tamtsili itu kenapa? Karena wajhu syibh apa? Hal keserupaannya. Jadi, dia ini cantiknya seperti bintang film atau binatang film ya. Itu kalau hanya seperti itu bukan tamtsiliyah, selesaikan satu ini. Seperti bintang film ketika dia apa namanya tamtsiliyah. Jadi wajah syibih itu apa bahasa Indonesia ya. Si A sama seperti si A itu seperti B dalam kepandaiannya, dalam kecerdasannya itu wajah syibih. Jadi dalam aspek keserupaannya. Jadi disebut tamtsili itu kalau wajah syibihnya itu tidak hanya satu aspek tetapi suratul muntaza'ah min muta'addid, gambaran tentang sesuatu yang muta'addid, yang tidak hanya tunggal tapi muta'addid yang banyak adatnya, banyak bilangannya. Tasbih tamtsiliyah. Berikutnya tawafuqul fawasil fil harfil akhir. Tawafuq itu keserasian, kecocokan. Fawasil dari fasilah. Fasilah itu ya, adalah kalau di dalam puisi itu akhir itu sajak ya. Di akhir ya. Apa namanya orang Padang bilang kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, bila ada peluang bolehlah kita bertemu lagi kan kan itu kan mandi lagi kan itu namanya fasilah. Itu kalau dalam Al-Quran. Jadi misalnya Qul ya ayyuhan nas Qul a'udzu nas malikin nas ilahin nas wattin wazaitun watsunin wa hadzal baladil amin laqad khalaqna fi ahsani taqwim. Itu namanya fasilah ya. Jamaknya fawasil ya. Kalau dalam puisi namanya qafiyah, jamaknya qawafi. Qafiyah bukan kopiah ya. Qafiyah jadi kalimat akhir yang selalu serasi. Khafifah ya. Khafifah itu enggak berbobot, enteng. Jadi tamafuqul fawasil fil harfil akhir.
keserasian fasilahnya ayat ini, pemisah samanya, pemisah ya. Dalam huruf akhir wa ma fihi min jarasin azbin badiin. Jaros asalnya bel atau bunyi apa jazz, sehingga dalam puisi itu ada disebut jaros dalam bahasa Arab. Jadi karena serasi itu seperti bunyi bel yang sama terus. Jadi dia huruf akhirnya itu ya, ada keserasian, dan di mana ada jaros akan ada bunyi yang sama, bunyi teng 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 sama. Azbin itu asal maknanya yang segar. Biasanya untuk minuman azb itu. Ini ayat itu dianggap juga ada ayatnya karena tadi keserasian luar biasa, maka juga merupakan dari suara yang segar dan indah. Berarti itu indah. Misal seperti apa? Unsurni alal qaumil mufsidin inna ahlaha kanu zalimin. Unsurni alal qaumil mufsidin, tolonglah aku, bantulah aku, bilalah aku atas orang yang berbuat kerusakan. Inna ahlaha kanu zalimin, sungguh penduduk negeri itu adalah orang yang zalim. Din dengan min itu kan suaranya sama. Wa mislu wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Inna awhanal buyut, yud akhirnya yang mabud ya. Sungguh rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya laba-laba. Wa mislu bima kanu yafsukun wa ayatun bayyinatun liqaumi ya'qilun. Ya. Disebabkan karena kefasikan mereka dan tanda bukti yang nyata bagi orang yang berakal. Yafsukun dengan ya'qilun. Dan seterusnya wa huwa min khasaisil Qur'an, dan itu adalah salah satu ciri-ciri khasnya Al-Quran. Dari watin wa tursin wa hadzal badil amin. Itu bukan saja Al-Quran itu yang bukan saja. Tambihnya masalah maknanya sih perhatian. Jadi maksudnya ini catatan yang penting yang perlu kita perhatikan. Afadatil ayat ini afadat apa? Terjemahan harfiahnya memberi faidah ya. Atau ayat ini menunjukkan atau mengindikasikan anna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. Waqad sabata, kalau dalam istilah hadis, waqad sabata itu berarti pasti hadis yang sahih. Dan sungguh telah disepakati kesahihan hadis dari kalau sabata. Kalau ruwiyah atau fima yarwi misalnya itu ya masuk belum dipastikan kesahihan. Kalau sabata pasti sahih. Waqad sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qila lahu, dan
dan sungguh telah tetap asal maknanya harfiahnya maksudnya tersebut dalam hadis yang sahih ketika dikatakan padanya inna fulan yusallil laila fa idza asbaha sabaqa. Sungguh fulan itu malamnya sholat, tapi begitu pagi maling. Faqal satamna'uhu sholatu, maka Allah tidak menghinakannya, tapi Rasulullah menjanjikan sholatnya akan mencegahnya. Jadi kira-kira ada yang bertanya seakan belum yakin bahwa sholat itu bisa mencegah dari kejahatan. Belum contoh si Fulan itu si Anu lah, si Anu malamnya sholat tapi paginya kok maling. Terus dijawab Rasulullah, sholatnya nanti akan menghentikan malingnya itu. Ruahul Bazzar, riwayat Al-Bazzar. Yuridu alaihissalam annas-shalah, maksud Rasulullah SAW itu adalah bahwa sungguh sholat itu idza kanat alal wajhil akmal, jika sholatnya benar-benar dalam bentuk yang sempurna, tanha sahibaha anil fahsya, pasti dia akan mencegah orang yang sholat itu dari dosa kecil, dosa yang besar. Wala taziduhu bu'dan, dan tidak menambahkannya jauh dari Allah tentunya. Wal taziduhu qurban, dan menambah kedekatannya dengan Allah. Ada hadis juga, man malam tanhahu sholatuhu fala sholatalah. Orang yang sholat tapi kok ternyata tidak menghentikan kejahatannya, maka sia-sialah sholat. Sholatnya itu hanya formalitas. Sholat korupsi. Ya, di sini Om Yohan itu ya. Dulu dia di rumah susun itu dulu. Ada orang PLK itu kehilangan elektronik itu apa? Tape recorder dulu, tape recorder udah luar biasa dulu. Terus di sana si golek mana? Di sana tangkap di rumah susun itu, susun perunas. Itu ditahan di polseknya dulu di pojokannya Magorjo Indah itu apa sekarang itu? Apa namanya? Yang mall pendek itu apa namanya? Dulu kecamatan di pojok situ. Jadi kalau dari utara belok ke timur, pojok situ kecil, polseknya di sana. Ditangkap orang sini, kemudian diserahkan ke polisi, bawa ke sana. Ternyata di sel tahan ternyata sholat. Loh, kon sholat ya? Enggak Pak. Habis itu berapa hari berikutnya dijenguk oleh ibunya kehubungan dia itu. Loh, ibumu ya sholat? Enggak Pak. Loh, kok maling? Enggak Pak, lebih apa? Sholat itu lah kewajiban kulo. Lah niki pendamelan kulo. Jadi sholat hanya kewajiban dok, malingnya itu profesinya. Jadi saya kira masih banyak yang memahami seperti itu ya. Sholat itu ya habis sholat budal maling, budal nyopet, budal ya. Kalau sholat itu ingin mendapat sesuatu, tahajud supaya naik pangkat, supaya
kepada siapa niatnya itu niatnya lillah maksudnya ya. Mangkanat hijrah fa hijrah Allah gitu ya. Siapa yang niat hijrahnya ke Allah dapat dari Allah. Untuk mendapat itu ya paling maksimal dapatnya itu tapi nggak dapat pahala. Maknanya seperti itu. Sholat bukan untuk cari jabatan. Namun demikian banyak sekali yang karena sholat tahajud itu kan Wainal-laili fahajat bi nafilatal asyaya atau maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda tempat yang kedudukan yang terpuji. Itu seringkali dimaknai kedudukan duniawi. Sehingga supaya dapat pangkat, naik jabatan tahajud. Jadi mestinya itu makom yang di sana bukan yang makom di. Ada yang tidak pakai sholat tapi pakai dukun juga ada. Dan anehnya itu juga banyak yang berpenampilan kiai mendatangi mereka itu, mereka pejabat. Sebab jabatannya nanti mantap, kasih apa tasbih, kasih apa itu. Tapi bayar biro. Nah, ini ada cerita betul Allah alam ya. Dulu waktu siapa namanya itu yang mengawal gerakan apa Simai ya. Satu hari para hafid undang atau beberapa korek hafid itu baca Quran mulai subuh sampai maghrib itu ya. Terus yang jamaahnya mendengarkan tasmik lah. Siapa dulu yang namanya Kiai Tegus yang dari Gusmi ya, tasmik Gusmi juga ya. Itu ada cerita yang mudah-mudahan tidak benar. Jadi dulu kadolognya siapa lupa kadolognya itu ya. Ya katanya Gusmi itu bertamu ke situ pada jam kerja. Nah, kadolognya tentu di kantor, ini berkunjung ke rumahnya. Kemudian yang di rumah ibunya. Dan Gusmi katanya minta dikeriin. Keri tahu ya itu yang pakaian. Keri itu kalau orang Eropa, orang Belanda kaget itu. Warna merah itu kan takut jangkanya hampir kepui gitu. Ya. Nah ibunya nggak mau, bukan mahramnya, bukan mahram ke semua. Ya. Terus akhirnya, nah, setelah bapaknya pulang, dilaporkan ke bapaknya. Istri malah disalahkan, goblok kamu. Itu orang Karawang. Nah, iya. Itu wali itu. Itu udah kayak ngersekeni dan jabatannya. Jadi kalangan pejabat pun masih ada juga yang pikirannya seperti itu. Jadi saya dianggap, itu wali dan lain sebagainya. Yang mestinya dilarang oleh syariah pun dianggap itu berkah malah mestinya. Jadi ternyata di kalangan kita itu tingkat seperti itu masih ada yang punya kepercayaan. Apa? Iya, omyoan Pak ya. Jadi ngalap bergahi kiai, jadi ngalap bergahi kiai. Ya. Baik, berikutnya ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Min ayati as-sadisah wal arba'in dari ayat 46 ila ayati tasi'ah wa sittin ayat 69
nihayat surah Al-Karimah, yaitu akhir dari surat yang mulia ini. Nihayah, akhir dari intah, habis. Kalau film itu nanti kalau di sini bahasa yang the end kan itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa nihayah. Tapi dulu ada Bu Nihayah juga, mahasiswi di Tarbiyah. Aslinya dari Tulungagung, tapi beliau itu ternyata istrinya Kiai Ahmad Siddiq Jember itu. Jadi saya salut itu kan. Kenapa? Masih mau kuliah. Kuliah di Jepang. Jadi kita nguji berkali-kali itu. Saya ingin ujian kita karena sebelum bidangi bahasa di IAIN dulu ada yang bidangi bahasa Inggris. Dulu kan syaratnya sarjana muda saya itu harus sertifikat bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bu Nihayah namanya, istrinya dia si Ahmad Siddiq. Lalu saya kan Jember cilik, saya pernah itu waktu itu masih baru masuk kota. Saya lihat lagi jalan itu, tak pikir musola melanggar sana tuh ternyata kuburan dalamnya, orang namanya kuburan di pinggir jalan raya itu. Jadi nanti kalau belok ke kiri itu yang lewat pinggir kota, pinggiran kota. Jadi kecil ya. Dia juga rombongan Masjid Akbar waktu itu ke Az-Zaitun waktu itu habis itu di Cirebon, di makamnya siapa Cirebon itu ada wali juga kan, Sunan Gunung Jati ya, Sunan Gunung Jati. Apa? Karomah. Iya, iya. Wah itu mau masuk masjid itu ada penjagaan. Tapi penjagaannya apa? Penjagaan minta duit di situ. Jadi duit sendiri di situ ya. Ada yang menyediakan tempat wudhu di gentong gitu. Tapi ternyata untuk mereka sendiri, bukan untuk masjid. Kita masuk yang agak ramai itu, mau sholat. Ternyata di kuburan juga. Jadi kuburan bukan masjid. Masjid masih. Kadang-kadang kita keluar masih dikejar-kejar untuk minta. Kadang-kadang itu cukup memalukan untuk turis ya, orang luar kok jaluan gini ya. Kayaknya juga terjadi hampir di mana-mana seperti itu. Padahal menurut ajaran Islam kan meminta itu tidak halal. Sahih Muslim, la tahilul masalah, tidak halal illa li salasatin, kecuali untuk 3 golongan saja. 3 golongan yang boleh, itu pun hanya sekedar menyelamatkan jiwa. Kalau sudah selamat jiwanya, haram lagi. Orang yang tenggelam dalam hutan, orang yang dapat musibah yang menghabiskan seluruh miliknya, dan orang yang bangkrut dan disaksikan oleh minimal 3 saksi yang terpercaya, itu yang dibolehkan. Ya. Munasabah itu korelasi, keserasian dan korelasi antara ayat ini dengan sebelumnya, antara surat ini dan sebelumnya, bahkan internal ayat. Misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu apa munasabahnya? An'amta ini ghairil maghdub. Padahal mestinya kalau mengikuti gaya bahasa awal ayat itu sirat an'amta 'alaihim,
ghairil ladzina ghadzibta alaihim, maksudnya begitu. Walal ladzina adzaltahum, tapi tidak menggunakan itu pasti ada keserasiannya, ada munasabahnya. Lain rabbih hudan, hubungannya apa? Ya. Nah, rabbih artinya eksak dan pasti, tidak meragukan. Hudan karena dia petunjuk. Jadi keserasiannya adalah bahwa syarat petunjuk itu harus pasti, tidak boleh yang mengandung keraguan. Ya. Itu ada munasabah internal ayat. Ya, ini antar kelompok ayat yang masuk sini ya. Lamma bayyana ta'ala zolala manittakhadha aliya'a min dunillah. Setelah Allah menjelaskan kesesatan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, sebagai Tuhannya, penolongnya. Wa dzarbil masal fi baitil ankabut, dan juga dibuatkan perumpamaan, visualisasi dengan rumahnya laba-laba. Amarahuna bitalattuf fi da'wati ahlil iman. Allah memerintahkan di sini selanjutnya di ayat yang kita kaji ini agar bila bitalattuf, apa talattuf itu, agar menyerunya dengan ucapan yang santun, yang halus, yang lunak, ya, talattuf. Fi da'wati, dalam menyeru ahli kitab ilal iman, menuju keimanan. Jadi yang lalu orang membahaskan Allah digambarkan seperti itu, kemudian perintah untuk berdakwah kepada ahli kitab, tidak dengan cara yang keras, yang kasar, tetapi dengan cara yang lembut, lunak. Mengapa kok ini? Karena sebenarnya ada titik pertemuan antara kita dengan mereka, itu apa? Pernah mendapatkan kitab samawi. Makanya Al-Quran dalam menyeru mereka juga merangkul. Bukan hei Yahudi, hei Nasrani, hei umat yang pernah melihat kitab samawi seperti kita juga. Jadi dirangkul. Summa dzakara al-barahin al-qati'ah, kemudian menyebutkan bukti-bukti nyata al-qati'ah, yang pasti, yang nyata, ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sihhatal Quran, dan kebenaran Al-Quran, wa khatamas suratal karimah, dan menutup ya, surat yang mulia ini bibayanil mani' minat tauhid, dan menjelaskan tentang hal-hal yang bisa mencegah ketauhidan, mencegah dari akidah tauhid. Wahwa, yaitu apa? Ihtirarun nas bihayatid dunyal faniyah. Yang mencegah itu adalah ihtirar. Apa ihtirar itu? Tertipunya manusia, mataul ghurur, tertipunya manusia bil hayatid dunya, dengan kehidupan yang paling hina dan paling rendah. Itu asal makna dunia itu sebenarnya kata sifat ya, bentuk tafdhil, bentuk apa namanya comparison degree ya, tapi muannas, bentuk feminin.
a'la menjadi ulya, asfal menjadi sufla, ini adna menjadi dunya. Jadi asal maknanya bukan kata benda dunia, itu ad-dunya itu muannas dari al-adna, al-a'la menjadi al-ulya, al-asfal menjadi as-sufla, al-akbar al-kubro, bentuknya sama, wazannya dia. Tertipunya manusia dengan kehidupan yang paling hina, yang al-faniyah, yang akan binasa. Dunia yang fana, dunia yang faniyah, dunia muannas maka faniyah yang binasa. Perempuan Apa? ya isinya dunia kan ada perempuan. Ada nama dan faniyah sekarang kita tuh, namanya perempuan faniyah. Padahal faniyah maknanya binasa. Wa bayyana anna al-mu'minin yuwahhiduna Allah waqta syiddah. Dan juga menjelaskan bahwa orang-orang musyrik itu juga mentauhidkan Allah. Tetapi waqta syiddah. Apa maksud waqta syiddah itu? Ketika mendapatkan kesulitan. Fir'aun saja ketika mau tenggelam mengatakan beriman juga, bertauhid juga. Ya. Wa yansawnahu waqtar raha, dan melupakannya ketika apa? Sedang dalam kondisi yang menyenangkan, ya, yang apa ya, yang makmur, ya, yang bahagia. Jadi ingatnya waktu kesusahan saja. Ya. Al-lughah, tinjuan bahasa. Baghtatan itu fujatan, baghtatan fujatan. Itu bahasa Jawanya ujuk-ujuk. Tiba-tiba. Yuqalu baghatahu idza dahamahu, baghatahu idza dahama ala khini ghaflah. Baghatahu dan baghtah tadi maknanya idza dahamahu ala khini ghaflah. Ya, apabila ya, mengejutkannya di saat dia lalai. Yakshahum yujallil apa namanya? Oh, yujalliluhum, mestinya enggak mesti. Yang betul yuktihim, bukan yujalliluhum itu membuatnya jalil, mulia. Ini yakshahum yujalliluhum, mungkin salah cetak. Mungkin yujhiluhum, yujhil membuat jahil karena tertutup tadi. Wa yuktihim menutupi, wa yuktihim min fawqihim, dan menutupinya dari atasnya. Wal hisha al hita, hisha itu penutup, al hisha itu al hita maknanya penutup. Lanubawi annahum bawwa'ahu anzalau fil makan ala wajhil iqamah. Anzalahu fil makan, menempatkannya di suatu tempat ala wajhil iqamah, dalam bentuk dia menjadi mukim, menjadi bertempat tinggal di situ. Jadi gampang pasti akan kami sediakan kapling buat dia, buat mereka. Ya.
Falyatabawa maq'adahum nar misalnya ya. Falyatabawa adalah dia bersiap untuk mentapil kaplingnya di neraka. Hurufan jamak dari hurfah. Hurfah itu makna umumnya adalah kalau orang Malaysia bilik, kita sering menyebut dengan kamar. Tapi biasanya untuk yang kamar yang menyenangkan, yang membahagiakan. Hurufan manazil rafi'ah aliyah fil jannah. Yang dimaksud ini adalah kedudukan yang tinggi dan mulia di surga. Hurufan yufakun yusrafun al-haq ilal batil. Yufakun dipalingkan dari apa? Dari yang hak menuju yang batil. Yufakun yabsutu bimana yuwassi'u, melapangkan. Biasanya yabsutu ar-rizq, itu melapangkan rezekinya. Yuwassi', memperluas. Yuqaddir lawannya. Yudhiku atau yudhayyiku, menyempitkan, menyulitkan rezekinya. Maswa al-makanul ladzi yuqimu fil insan. Maswa itu tempat di mana umumnya manusia tinggal. Itu maswa. Sababun nuzul. Sabab nuzul itu historisitasnya ayat. An Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, berasal dari Ibnu Abbas, mengatakan sungguh Rasulullah SAW amarul mu'minin bil hijrah. Rasulullah memerintahkan orang beriman untuk berhijrah khina adzahumul musyrikun, ketika orang-orang musyrik menyiksa mereka adzahumul musyrikun. Faqala lahum, maka Rasulullah bersabda kepada mereka, ukhruju ilal Madinah lahajaru wahajiru, keluarlah kalian menuju Madinah dan berhijrahlah. Wala tujawirudz zalamah, dan jangan bertetangga dengan para orang yang zalim. Bentuk zalamah, qatalah ya, kafaroh, fajaroh itu kayaknya mufrad muannas, padahal tidak, itu jamak taksir untuk laki. Fa'alatun fazannya, takarannya ukurannya fa'alatun kafaratun. Apa di sini tadi? Ya. Itu bentuk jamak taksir untuk laki. Kadang-kadang satu kata jamaknya 3, seperti kafir bisa kafirun, mutakar salim namanya kufar, jamak taksir. Dipecah ya, taksir dipecah namanya. Dari kafir dari kufar. Ada juga yang bentuknya fa'alatun kafaratun. Makanya ulaika hum, kan hum. Ulaika humul kafaratul fajarah. Itu banyak yang rancu pada umpamanya, dianggap itu mufrad muannas, pada itu jamak mudzakkar. Ya, taksir tadi, taksir. Ya. La tujawirudz zalamah. Janganlah kamu bertetangga dengan orang-orang yang zalim. Di Mekah hukumnya. Qalu, mereka menjawab, laisa lana biha darun wala aqarun. Kita tidak punya di Mekah darun, itu maksudnya rumah, tempat tinggal. Wala aqar itu bangunan untuk tempat tinggal, untuk ditinggali maupun bangunan apapun ya. Wala man yut'imuna,
dan juga tidak ada juga yang memberi makanan kepada kami, wala man yasqina, dan juga tidak ada pihak yang memberikan minuman kepada kami. Saqo yaski sikoya terhaji, memberikan minuman orang haji. Fanazat, maka turunlah ayat wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak makhluk melata yang rezekinya tidak dipikulnya, saya tidak datang dari sendiri-sendiri, tapi Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Begitu kamu sekalian. Jadi seakan-akan nggak usah khawatir, karena rezeki itu datangnya dari Allah. Allah menjamin itu. Jadi lagu-lagu belajar berhijrah itu nggak punya apa-apa, nggak punya sangu dan sebagainya, rumah pun nggak punya di Madinah dan sebagainya. Baik, at-tafsir. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Ai la tatu ahlal kitab ilal Islam. Janganlah kau seru atau kau ajak ahli kitab itu menuju Islam. Wa tunakisu bi amriddin, dan engkau berdialog dengan mereka dalam urusan agama bitariqati illa bitariqatil husna, kecuali dengan cara yang terbaik. Ini husna juga tadi ini muannas dari ahsan, karena tariqah itu adalah muannas, maka tidak at-tariqatul ahsan, tapi at-tariqatul husna atau at-tariqul ahsan itu. Kecuali dengan cara yang terbaik, qad du'a ilallah bi ayati, sebagaimana menyeru kepada Allah dengan ayat-ayatnya. Wa tambi ala hujjatihi wa bayyinatihi, dan mengingatkan mereka akan hujjah-hujjah wa bayyinatihi, dan penjelasan mereka atau bukti nyata mereka. Jadi sajalah dengan cara yang terbaik. Illa alladzina dzalamu minhum illa man kana dzaliman, kecuali mereka menzalimu kalian kalau begitu. Mujahidan fi adawatikum, bersungguh-sungguh di dalam memusuhi kamu sekalian. Fajadiluhum bil hiddah, maka debatnya atau dialoglah mereka meskipun dengan zillah, dengan keras, bukan dengan lembut lagi. Bil hiddah, al-ghalid asalnya tebal, ghalid itu tebal, ya. Tapi kalau dikaitan dengan sikap, ya sikap yang keras. Walaupun tafadzan ghalidhal qalbi lam fadhu min haulik, kan Rasulullah ingatkan kalau mengajak mereka itu, kalau dengan keras maka mereka akan lari dari. Wasidah qala al-Imam Fakhr mengatakan innal musyrik lamma jaa bil munkaril fadhi, sungguh orang musyrik kalau dia datang dengan kemungkar yang sangat al-fadhi, fadhi itu yang hadisatul fadhi'ah, itu suatu peristiwa yang keji, yang apa namanya, fadhi. Kana al-la'ib ayyujad bil akhshan, khosin itu, khosinun, dia khosin itu keras, khosin ahsan dengan yang keras.
wa yubari fi tauhini subasi wa tahjini madhabisi. Hendaknya lebih dijelaskan secara lebih dengan apa? Untuk menghinakan subhah mereka, keraguan mereka, wa tahjini madhabi, dan merendahkan atau menghinakan madhab mereka yang mengajak kepada kekafiran itu. Wa amma ahlul kitab fa in amanu bi injil kutub. Sedang ahli kitab Yahudi dan Nasrani mereka cuma beriman kepada kitab yang diturunkan, yaitu Taurat dan Injil. Wa irsalil rusul, mereka percaya diutusnya para rasul. Illa li'tiraf bin nabi, yang kecuali kepada Muhammad mereka enggak mau mengimaninya. Fa li muqabalati ahsanihim, maka untuk membalas atau menjawab ihsanihim, kebaikan mereka, yujadiluna bil ahsan, hendaklah diajak berdebat dengan cara yang terbaik. Ilal ladzina dzalamu minhum, kecuali orang yang zalim, yang kafir di antara mereka itu, bi isbatil walatillah, seperti apa kezaliman mereka, menetapkan bahwa Allah punya anak. Wal qul bisalisu salata, dan juga ucapan adanya trinitas, salisu salata itu trinitas, ada Tuhan ketiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ya. Fa innahum yujadil ahsan bukan ahsan, ahsan dengan keras, ahsan, ahsan itu asalnya keras, ahsan. Jadi beda titik saja ya. Ahsan itu pakai ha, sinnya sin kecil, ini ahsan, beda titik, tapi berlawanan itu. Min tahjini maqalatihim, untuk menghinakan ucapan mereka, wa tabjini jahalatihim, dan menjelaskan kebodohan mereka. Wa qul amanna billadzi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Ai wa qulu lahum, dan katakan kepada mereka, amanna bil Qur'an alladzi unzila ilaina, kami telah beriman kepada Al-Quran diturunkan kepada kami, ya. Wa bit Taurat wal Injil allati unzilat ilaikum, dan juga beriman kepada Taurat dan Injil yang diturunkan kepada kalian. Jadi sebabnya itu, karena asalnya mereka juga mengimani kitab suci, kitab samawi, sudah mengimani ada nabi dan rasul, maka berdakwah mereka berbeda dengan orang-orang yang kafir. Ya. Qala Abu Hurairah berkata, kan ahli kitab yaqra'una Taurat bil Ibraniyah. Ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani itu membaca kitab itu, kitab Taurat ini yang asli itu dengan bahasa Ibrani. Wa yufassirunaha bil Arabiyyah lil Islam, li ahli Islam, dan mereka menafsirkannya atau menjelaskannya dengan bahasa Arab kepada orang-orang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun bersabda untuk menjadi acuan atau panduan menyikapi mereka, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum, jangan langsung kupercayai Yahudi Nasrani itu, tapi juga jangan langsung kau dustakan. Jadi maksudnya ya,
seleksi lah, check and recheck. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Sedang kami mengimani semuanya karena sama-sama samawinya. Quran kita imani, Taurat Injil kami imani. Wa ilahuna wa ilakum wahid wa nahnu lahu muslimun. Dan Tuhan kita mana tadi? Ya. Ai Rabbuna wahid. Tuhan kita dan Tuhan kamu sekalian itu satu, sama Tuhannya. La syarika lahu fil uluhiyah. Tidak ada persekutuan dalam ketuhanan. Tuhan hanya satu. Wa nahnu lahu muti'un. Sementara kami patuh kepada Tuhan yang satu itu. Mustaslimun li hukmihi wa amrihi. Tunduk patuh kepada hukum-hukumnya, li hikamihi wa amri, dan perintahnya. Satu lagi ya, wa kadzalika anzalna indal kitab, ai wa kama anzalna kitab ala min qablika ya Muhammad, sebenarnya kami telah menurunkan kitab pada umat sebelum kamu ya Muhammad, anzalnahu alaika, kami turunkan Quran kepadamu. Falladzina atal kitab yu'minuna bihi. Ai falladzina kitab, dan orang-orang yang dulu sudah kami berikan kitab ke Abdullah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam, wa amsali, dan yang sejenisnya, miman aslama Yahud wan Nasara, di antara orang yang telah berislam dari kaum Yahudi dan Nasrani, yu'minuna bil Quran, beriman kepada Al-Quran. Wa min haula'i man yu'minu bih, dan di antara min ahli Makkah man yu'minu bil Quran kadzalik. Dan di antara Makkah juga ada yang beriman seperti itu. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari ayat orang kafir. Ai ma yakdzibu ma wa ma yukadzibu ayatina, tidak ada seorang yang mendustakan ayat ini, wa yungkiruha, mengingkarinya, ya. Ma'adzuriha, padahal begitu jelasnya, wa qiyamil hujjah 'alaiha, dan adanya hujjah yang sangat kuat untuknya, illal mutawaghilun fil kufur, kalau orang yang belum mutawaghil itu masuk ke dalam, tenggelam di dalam kekufuran. Al musyrun al indat alal inat, yang tetap nekat, musyrun nekat untuk ingkar, inat. Qala Qatadah, wa inna ma yakul subut ba'dal ma'rifah. Pengingkaran itu disebut pengingkaran kalau terjadi setelah tahu. Kalau belum tahu tidak disebut dengan pengingkaran. Ini kata Qatadah. Ini udah jauh ya. Hah? Akhirnya udah jauh, 49. Apanya? Tafsir ini sudah 49. Iya, ya. Hah? Sudah 49? 45 apa yang lalu? Ya. Ya. Dulu baru 43. Ya. Wa ma kunta tatlu min qablin kitab wala tahutuhu bi yamin illa idzan lartabal mubtilun, itu ya. Satu lagi ayat ini, ya. Ai wa mau ya muhta'riful qiraah, dan kamu sebelum ini tidak mengenal bacaan, walal kitabah, juga tulisan, tidak mengenal baca dan tulis, ya.
qabla nuzuli hadzal Qur'an, sebelum turunnya Al-Qur'an, di annaka ummi, karena kamu orang yang buta huruf. Maula Ibnu Abbas, kana Rasulullah ummiyan wa la syai'an wa la yaktub. Rasulullah itu dulu orang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Idzan lartabal mubtilun, ai law kunta taru atau taktub, kalau kamu dulu bisa membaca dan menulis, idzan maka la syakkal kuffar fil Quran, pasti orang-orang kafir itu akan meragukan Al-Quran. Wa qalu, dan mereka mengatakan la'allahu iltaqatahu min kutubil awail, barangkali atau mereka bisa jadi dia itu iltaqata apa? Asal maknanya iltaqata mendapat luqata temuan, asal maknanya. Maksudnya jiplak lah maksudnya sini. Kalau Muhammad bisa membaca paling itu mengambil, mengutip dari kitabnya para pendahulu. Wa nasabu ila, kemudian disebutkan kepada Allah. Wal ayah itijadun, dan ayat ini sebagai hujjah. Hujjah apa? Ala anal Quran mindah, Quran benar-benar dari Allah. Di anna nabi, kan nabi itu ummi, buta huruf. Wajah bihadzal kitabil mu'jiz, dan datang membawa kitab yang membawa mukjizat. Al-mutadzamin akhbar umas-sabiqah, yang mengandung tentang berita atau sejarah umat terdahulu, wal umur al-ghaibiyah, dan hal-hal yang gaib. Wa dzalika akbar burhan, dan itu merupakan bukti yang paling akbar ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam, atas kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Katsir wa Ghazali, yang mendapat al-makna qad labita ya Muhammad, kamu telah tinggal di tengah-tengah kaum Muhammad, min qabl an ta'jaha bi hadzal Quran, sebelum kamu membawa Quran ini kamu sudah tinggal lama bersama mereka. Umrun la taqra'u kitaban, panjang, umur yang panjang tidak membaca kitab. Wala tuhsinul kitabah, kamu tidak pandai menulis. Bal kul ahdin wa ya'rifu annaka ummiyun, bahkan seluruh kamu itu tahu bahwa kamu itu ummi, buta huruf, la taqra wa la taktub, tidak bisa membaca dan menulis. Wa hakadza kana iman ila yaumiddin la yuhsinul kitabah, dan demikian juga Rasulullah itu terus sampai hari kiamat tidak mengenal bacaan. Wa la yakhuttu harfan lasran biyadihi, dan tidak bisa menulis satu huruf maupun satu baris dengan tangannya. Bal kana al-kuttab yaktubuna lahu, tapi beliau punya para penulis, ya, sekarang sekretaris, yang mencatat atau menulis wahyu. Ya. Ini pendapatnya Ibnu Katsir. Tapi kalau saya tidak pendapat betul awalnya buta huruf, tapi setelah jadi Nabi, Allah lah yang langsung mengajari, akhirnya mengenal. Pada awal kenabian saja tidak baca tulis karena diperlukan. Tapi begitu Nabi mengajarkan. Yang nulis surat yang ke Romawi sama Persia itu sekretarisnya ya? Ya. Nabi tinggal stempel. Ya. Stempelnya di bawahnya apa? Apa? Stempelnya di bawahnya. Gua nggak tahu tuh masih ada apa enggak tuh ya. Yang jelas di top kapi itu nggak ada, nggak ditampilkan apa cincin yang jadi stempelnya itu. Top kapi yang di Istanbul itu ya. Nggak tahu kalau di Mekah makan ada museumnya juga Mekah. Dulu belum ada ada rambutnya di top kapi di Istanbul itu, ada pedangnya. Ada rambutnya kan? Ya. Baik, saudara Bapak Ibu, ini kajian kita hari ini tentu Allah bisawab.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.